Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan serta SKB Kemenak dimanapun berada. Kemarin kita sudah berbicara tentang materi psikotes. Dan kali ini kita akan mencoba mengulas materi tentang wawancara. Wawancara ini akan dilaksanakan pada hari kedua setelah psikotes. Nah, di hari kedua nanti, apa-apa saja persiapan yang harus kita persiapkan? Apa-apa saja ya kira-kira materi yang akan ditanyakan nantinya? Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa wawancara ini, di dalam ruangan wawancara itu nanti ada 3 orang. 1 orang dari panitianya itu menulis, artinya hasil-hasil dari wawancara kita itu langsung ditulis, ataupun berkas-berkas yang kita berikan langsung dikasih poin. Dan ada pun 2 orang lagi bertindak sebagai pewawancara, dan bisa saja dua-duanya bertanya, atau bisa juga 1 orang saja yang bertanya. Itu tergantung penguji. Oke, kawan-kawan. Nah, di dalam materi wawancara ini tentu harus ada yang kita persiapkan. Nah, kira-kira apa-apa saja nih yang harus kita persiapkan? Adapun yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama adalah persiapan mental dan sikap. Maksudnya apa nih persiapan mental? Nah, kawan-kawan, diusahakanlah mental kita itu benar-benar siap. Artinya jangan sampai kita terlalu grogi, sehingga materi-materi yang sudah kita kuasain, persiapan-persiapan yang kita rancang menjadi buyar. Nah, jadi mental itu ditenangkan. Nah, atau kawan-kawan kalau misalnya ada grogi, misalnya ketika mau masuk, mungkin bisa jalan-jalan sebentar, atau meregangkan otot-otot, tarik nafas dalam-dalam, sehingga ketika di ruangan nanti tidak kelihatan groginya. Dan kemudian juga nanti sikap kita. Artinya, kita disuruh, baru kita masuk. Kita buka pintu, salam, lalu kalau kita dipersilahkan masuk. Kemudian kalau kita dipersilahkan duduk, baru duduk. Jadi jangan kawan-kawan menyelonong gitu saja. Nah, bisa jadi itu nanti menjadi sebagai penilaian dari sikap. Nah, ketika kita sudah berhadapan, duduklah dengan tenang. Persiapkan mental juga, jangan terlalu grogi. Karena aku dikhawatirkan nanti hilang yang sudah kita persiapkan. Kemudian persiapan yang kedua itu adalah persiapkan berkas-berkas yang diminta. Biasanya nanti ketika sudah turun jadwal SKB itu kan ada berkas-berkas yang perlu kita lengkapin atau yang perlu kita bawa, seperti mungkin ada kita punya prestasi, misalnya seperti penghargaan, sertifikat, atau berkas-berkas yang ada kaitannya dengan bidang kita. Nah, ini dipersiapkan. Dan persiapan juga berkas-berkas ataupun piagam-piagam perhargaan, meskipun itu nanti kalau tidak diminta, kita bawa saja, siapkan saja. Karena pun juga tidak ada masalah kan kalau kita persiapkan lebih awal. Dan kalaupun kawan-kawan juga mungkin sudah pernah menulis buku, kalaupun mungkin sudah pernah menulis cerpen pun tak masalah. Nah, kalaupun itu mungkin tidak ada kaitannya langsung, tapi itu menunjukkan prestasi, bawa saja. Karena itu mudah-mudahan jadi penilaian. Nah, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Saya membawa buku-buku, saya bawa piagam-piagam. Kalaupun itu tidak terkait langsung, tapi sudah saya kumpulkan saja, sehingga mereka itu membaca. Nah, di sanalah mungkin berharap kita ada penilaian lebih dari pewawancara. Kemudian persiapan yang ketiga adalah kesiapan materi. Kesiapan materi ini misalnya, nanti ketika kita diwawancara, kita akan ditanya, bisa baca Quran? Nah, bisa. Maka kalau disuruh, kalau diminta, kita baca. Dan diusahakanlah bacaannya itu bagus dan benar. Benar dulu, benar dan bagus. Nah, benar itu dari mana? Dari tajwid-tajwidnya. Kemudian kalau kita bisa juga berlagu atau berdendang-dendangkan irama-iramanya, silahkan. Tapi jangan sempat gara-gara kita berdendang, gara-gara kita melakukannya, hilang tajwidnya. Nah, ini sangat fatal, karena tajwid itu jangan sempat
buyar gara-gara kita mendendangkan lagu-lagunya. Nah, kalau tidak bisa kawan-kawan melakukan, sudah baca saja tajwidnya baik dan benar. Nah, kemudian nanti mungkin kita akan ditanya hafalan-hafalan ayat-ayat pendek. Nah, diusahakanlah untuk kawan-kawan Kemenak hafal beberapa surat-surat yang pendek. Kalau perlu juga dengan artinya, itu jadi poin plus. Memang belum tentu juga kita ditanya artinya, tapi kemungkinan-kemungkinan itu kan tidak tahu. Yang namanya kan wawancara. Nah, jadi dipersiapkan saja itu ayat-ayat pendek lah, entah mungkin kawan-kawan bisa 5, bisa 10, itu lebih bagus lagi. Nah, apalagi kalau kawan-kawan yang sudah hafiz misalnya, nah itu akan lebih bagus lagi. Bilang saja, hafal ayat, hafal berapa ayat misalnya. Kalau kawan-kawan misalnya 30 juz, sebut saja 30 juz. Tonjolkan sedikit kemampuan itu, tapi dengan bahasa dan sikap yang sopan. Kemudian bisa juga hafalan-hafalan sholat. Nah, mungkin ini bagi kawan-kawan yang muslim tentu jelas lah ya. Sholat ini tentu hafalan-hafalan sholat ini, bacaan-bacaan sholat lah di dalamnya ya. Termasuk juga nanti itu kunutnya. Nah, biasanya itu akan diminta itu di iftitah atau juga nanti di bacaan kunutnya. Jadi bagi kawan-kawan dipersiapkan nih, dihafal lah. Dan bagi kawan-kawan mungkin yang selama ini tidak berkunut, mulai sekarang hafalah kunut itu. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan lulus dalam materi hafalan kunut itu tadi. Lalu persiapan yang lain itu adalah persiapan untuk menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira pertanyaan apa saja ini nanti yang akan kita ditanya. Nah, tema sentralnya pertanyaan-pertanyaan dari wawancara itu adalah, kalau untuk nama sudah jelas lah ya, untuk nama mungkin bisa jadi background, nah itu sudah hal-hal yang biasa. Adapun tema yang sentral sekali dalam pertanyaan nanti itu adalah mengenai masalah keberagamaan kita dan nasionalisme. Nah, biasanya ini yang coba dipadukan antara keberagamaan kita dengan nasionalisme kita sebagai sebagai anak bangsa. Nah, jadi tunjukkanlah di sini kalau kawan-kawan itu memiliki sifat nasionalisme. Nah, jadi sebesar mana nasionalisme kita akan diuji dalam wawancara itu tadi. Tapi tentu juga kawan-kawan harus ingat, ketika menunjukkan nasionalisme jangan kesannya itu seperti nasionalisme lipstik atau nasionalisme karena diwawancara. Nah, ini kan dari gelagat itu kan bisa nampak. Jadi biarkan saja itu mengalir. Nah, agar bisa mengalir seperti itu tentu kawan-kawan harus persiapkan. Nah, apa saja misalnya itu yang akan dipertanyakan. Nah, biasanya dalam menyangkut keberagamaan dan nasionalisme, pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya nanti itu pewawancara meminta atau membacakan ayat misalnya tentang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Itu surah Al-Maidah ayat 44. Nah, bagaimana menurut Anda, kata pewawancara? Nah, disinilah Anda harus bisa menyelaraskan antara makna ayat tadi dengan sebenarnya dengan kita sebagai warga negara. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, kafirun. Nah, apa? Nah, untuk menjawab ini, kawan-kawan perlu membuka tafsir mengenai surat Al-Maidah tersebut. Karena apa makna sebenarnya kafir? Misalnya, apakah kafir itu kafir mutlak misalnya? Lalu bagaimana dengan kita ini? Apakah kita sudah berseberangan atau tidak? Nah, di sanalah akan diuji antara keberagamaan kita dengan nasionalisme kita. Dan sebenarnya antara keberagamaan dan nasionalisme itu tidak ada yang bertentangan. Nah, bagaimana kita memahaminya? Lalu kawan-kawan nanti mungkin bisa juga ditanya tentang masalah kekhilafahan. Nah, ini kan tema-tema yang sentral juga. Lalu, kalau untuk sekarang, apa ini prediksinya? Nah, prediksi kita itu adalah sekarang ini kan zamannya corona, zamannya pandemi. Nah, kemudian pemerintah memutuskan misalnya untuk tidak berkumpul, berkelompok-kelompok. Nah, di sini juga diuji kita keberagaman kita misalnya
bagaimana sholat Jumat, ya kan, bagi yang laki-laki sholat Jumat, sementara ada himbauan atau larangan dari pemerintah untuk tidak berkelompok-kelompok. Bagaimana tanggapan kita itu? Antara satu sisi kita menjalankan kewajiban keberagamaan, di satu sisi juga kita ada himbauan dari pemerintah. Nah, disinilah kawan-kawan harus bisa menyelaraskannya dan menjawabnya dengan elegan. Tidak terkesan nanti karena ingin lulus wawancara, lalu mengiyakan tanpa nampak argumen yang jelas begitu. Nah, ini kan bisa dibaca juga. Atau kawan-kawan mungkin langsung keberagamaannya saja tanpa memikirkan nasionalisme. Ini juga tentu jelas sebagai ASN, sebagai pegawai ini sangat jelas ditolak seperti itu. Nah, disinilah teman-teman, kawan-kawan, coba membahasakannya. Membahasakan itu sudah penting. Mungkin bisa saja dari kita memahami, tapi terkadang membahasakannya agak susah. Nah, jadi di wawancara itu keterampilan kita di dalam keterampilan kita di dalam menjawab, dan itu juga didukung dengan mental kita yang oke, yang siap. Kalau mental kita down pada waktu itu, ini kan susah. Nah, wawancara ini fungsinya juga melihat kita sejauh mana kita itu siap bergabung di dalam pemerintahan. Nah, di dalam hal itu, maka wawancara ini melihat bagaimana sikap kita, pandangan kita terhadap kebangsaan kita, terhadap konsep keberagamaan kita, sehingga kehadiran kita itu di dalam pemerintahan sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga dengan wawancara itu dilihatlah mana yang terbaik di antara yang baik. Kawan-kawan juga perlu memprediksikan apa kira-kira yang akan dipertanyakan dengan cara melihat kondisi kekinian. Kondisi kekinian tentang kenasionalismean kita, tentang keberagaman kita, tentang pendapat kita tentang pemerintah. Jadi tentang pemerintah, tentang nasionalisme, tentang keberagamaan, dan juga tentang toleransi. Bisa saja misalnya seperti ini pertanyaannya, bagaimana jika pemimpin Anda yang berseberangan dengan agama Anda, atau yang berlainan dengan agama Anda, apa pendapat Anda? Nah, hal-hal seperti inilah yang sering kita dicoba dibenturkan, bukan dibenturkan, tapi bagaimana pandangan kita terhadap kemajemukan tentang toleransi, tentang keberagamaan sekaligus juga nasionalisme. Nah, jadi disinilah kecakapan, kepiawaian kawan-kawan di dalam menjawabnya. Dan mudah-mudahan insya Allah lulus semuanya, amin. Demikian yang mungkin dapat kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanya di kolom komentar. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.